Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi untuk membahas tipe data ketiga, yaitu tipe dataset. Jadi, tipe dataset ini sama dengan tipe data sebelumnya, yaitu tipe data list dan tuple. Hanya di tipe dataset ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu tipe dataset ini dia itu ditandai dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu nilainya tidak dapat diubah-ubah atau dia itu sifatnya immutable. Nah, dan yang ketiga yaitu perbedaannya di tipe dataset ini dia itu tidak dapat diakses menggunakan indeks. Perbedaan selanjutnya yaitu di tipe dataset ini dia itu sifatnya random atau nilainya itu apabila kita sudah mengeksekusi nilainya hasilnya yaitu tidak akan terurut atau nilainya itu acak seperti itu. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu nilai yang kita masukkan ke dalam variabel itu tidak boleh sama. Nilai yang kita masukkan ke dalam variabel yang kita buat itu tidak boleh sama. Namun, di tipe dataset juga memiliki kesamaan seperti tipe data sebelumnya, yaitu tipe data list dan tuple, di mana tipe dataset juga ini dapat menampung beberapa nilai yang tipe datanya berbeda. Nah, tidak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita lihat codingannya. Nah, kita buat sebuah variabelnya terlebih dahulu, variabel untuk set. Misalnya saya menggunakan nama variabel set, kemudian diikuti dengan nilai yang akan kita tampung di dalam set kita. Dimulai dari saya akan menampung beberapa nilai yang tipe datanya berbeda, mulai dari tipe data string, misalnya di sini hasil, kemudian dipisahkan oleh koma. Nah, di sini tipe datanya tipe data float, misalnya 9,78. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu ada integer, misalnya 657. Nah, dan yang terakhir ada tipe data boolean. Nah, kita pakai terus saja ya teman. Nah, kemudian kita akan mencoba menampilkan nilai pada set yang kita buat menggunakan perulangan for loop. Nah, caranya seperti apa? Cara seperti ini teman-teman. For in untuk nilai dalam set, nama variabelnya set, jangan lupa titik 2, kemudian kita print i. Kemudian kita run untuk melihat hasilnya teman-teman. Nah, di sini yang saya katakan di mana set itu bersifat random. Apabila kita mengeksekusi program kita, nilainya itu tidak akan terurut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba untuk mengupdate nilai pada set yang telah kita buat. Nah, mari kita coba update teman-teman ya, nilai pada set itu.
di mana sudah kita ketahui sifatnya yaitu immutable atau tidak dapat diubah. Kemudian sudah kita ketahui set itu tidak dapat diakses menggunakan indeks karena nilai pada set itu tidak dapat dirubah-rubah karena dia itu bersifat immutable dan nilainya tidak dapat diakses menggunakan indeks, makanya hasilnya akan error seperti ini teman-teman. Seberapa keras pun kita akan mengubahnya atau kita akan mengupdate-nya, itu tidak akan bisa. Selanjutnya kita akan beralih ke cara untuk menghapus nilai pada set. Di dalam set ada 3 fungsi untuk menghapus nilai pada set yang telah kita buat. Yang pertama ada remove, fungsi remove. Yang kedua ada discard, dan yang terakhir ada fungsi clear. Nah, bagaimana contoh program dari ketiga fungsi tersebut? Jadi, untuk tidak mengganggu hasil eksekusi program kita saat kita run, lebih baik kita source code dulu teman-teman bagian error ini. Atau kita berikan bagian error ini jadi komentar. Jadi tidak usah kita hapus. Kita berikan saja seperti itu. Kita clear saja yang bagian error ini. Nah, contoh program dari ketiga fungsi ini yaitu kita mulai dari fungsi remove, kita ketikkan variabelnya, kemudian fungsinya, fungsi remove, kemudian nilai yang akan kita hapus, misalnya hasil, kemudian kita print variabelnya, variabel set. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hilang ya teman-teman apabila kita sudah meremove nilai yang ingin kita hapus. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi discard. Contoh programnya yaitu kita ketikkan nama variabelnya, kemudian diikuti dengan fungsinya yaitu fungsi discard, kemudian nilai yang akan kita hapus. Nah, di sini teman-teman, baik set, list maupun tuple, apabila kita ingin menghapus suatu nilai, itu harus sesuai dengan nilai yang kita masukkan pada set kita atau pada list yang telah kita buat atau pada tuple yang kita buat seperti itu. Nah, di sini saya akan menghapus nilai pada baris kedua ini yaitu 9,78. Lalu kita print nama variabelnya, variabel set. Kita run. Nah, hilang ya teman-teman nilai 978 tadi. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi clear. Contoh programnya yaitu set, kemudian kita clear. Nah, clear ini hampir sama dengan fungsi pop pada list dan tuple, namun di fungsi clear ini dia akan menghapus keseluruhan nilai pada set yang kita buat. Beda dengan fungsi pop itu hanya menghapus nilai yang ada di baris terakhir seperti itu. Kemudian kita akan print variabelnya. Kita lihat teman-teman, kita akan clear dulu ini. Nah, hilang ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menambah nilai pada set yang telah kita buat. Kita akan menambah nilai ya teman-teman.
menambah nilai pada set yang telah kita buat. Nah, untuk menambah sebuah nilai pada set kita dapat menggunakan dua fungsi. Fungsi pertama yaitu ada fungsi add, kemudian ada fungsi update. Nah, contoh programnya yaitu kita ketikkan variabelnya dulu, kemudian fungsinya, fungsi add, kemudian nilai yang akan kita tambahkan. Misalnya kita akan menambahkan berhasil, nilai berhasil ya teman-teman. Kita akan print variabelnya. Coba kita lihat, kita clear dulu. Nah, bertambah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi update. Sama dengan fungsi add, kita tuliskan variabelnya. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi update. Sama dengan fungsi add, kita ketikkan variabelnya, variabel set, kemudian nama fungsinya, update, kemudian kurung biasa seperti ini, namun di sini kita menggunakan kurung siku di dalam kurung biasa ini. Kemudian di sini kita dapat menambahkan dua nilai yang akan kita tambahkan. Misalnya kita akan tambahkan sukses, kemudian satu nilai lagi, misalnya yes. Maka kita akan print set atau kita print variabelnya. Kita lihat dulu teman-teman, kita clear dulu, kita run. Nah, bertambah ya teman-teman. Nah, jadi itu saja pembahasan saya mengenai tipe data set. Semoga video ini membantu. Jadi untuk tipe data yang terakhir yaitu tipe data dictionary akan dibahas di next video. See you!